Satuan dulu. Suci itu apakah memiliki niat untuk berzina dengan anak kecil? Coba Bang Cuma, ini bukan menghina, tapi enggak ada Bang. Kita analisa ya. Iya. Karena kita analisa. Coba analisa dulu. Iya. Coba lihat anak kecil, ya kan? Anak kecil artinya anak kecil belum tahu apa-apa. Jadi kita lihat faktanya aja yang ada di depan kita. Apakah menurut Mas Cuma itu hati bersih itu kita coba? Ya, jadi gini Bang. Bang. Saya kalau berhadapan dengan orang Kristen, saya paham bahwa orang Kristen itu sudah didoktrin, didogma dengan segala sesuatu yang bisa membuat mereka itu menghina dan mengejek Nabi Muhammad. Bukan menghina, mengejek, tapi kita analisa. Menyatakan. Sekarang mana data Anda yang mengatakan itu? Silakan tunjukkan, biar saya kaji. Sengaja Google Bang Cuma. Oh, nggak bisa. Islam tidak begitu. Islam bukan Kristen, abangku. Ya. Kalau Kristen itu, sekarang begini. Begini Bang. Sekarang gini. Nabiku Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah. Ya, 6 tahun. Kemudian serumah di usia 9 tahun. Ini manusiawi ya. Sekarang berapa, kelas 3 SD lah ya. Kalau zaman sekarang. Iya, kalau zaman sekarang, dan itu orang Indonesia. 1400 tahun silam Bang, orang Arab di padang gurun, kalau dia usia 3 tahun itu udah bongsor kayak anak SMP di Indonesia. Kurasa sampai sekarang penelitian pun kurasa Bang Cuma tidak ada kelas 3. Lalu bagaimana kemudian Ribka dinikahi oleh Daud? Daud bukan, ngarang kau, nggak ada Daud dinikahi Ribka. Ishak. Iya, Ishak maksud saya. Ishak. Saya sengaja supaya Anda ternyata tahu berarti sejarahnya. Nah, bagaimana Ribka dinikahi usia 3 tahun, Bang? Enggak, datanya itu salah. Cari di Google juga, sama. Cari di Google juga, kan gitu, Bang. Kita kan itu yang pertama, Bang Kuya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau manusia menikahi sesama manusia, itu wajar Bang, itu wajar. Tapi kalau Tuhan, sabar. Tapi kalau Tuhan turun ke bumi isap tetek manusia, itu wajar nggak menurut Abang? Kan gini, kalau Tuhan itu kan hidup manusia. Iya. Di situ Anda pikirkan dulu, Tuhan turun ke bumi isap puting manusia dewasa, itu pantas nggak menurut saudara? Udah dibilang tadi, Allah itu jadi manusia, artinya maksudku kenapa harus jadi manusia untuk isap puting gitu? Kan dia bisa turun langsung jadi orang. Buktinya pada saat dia kedatangan kedua, dia langsung tidak netek lagi kan? Oke, dengar dulu sebentar. Kalau dia langsung jadi Allah, itu nggak ada yang datang sama dia. Kenapa? Karena kita pasti mati gitu. Kenapa? Masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya kenapa dia harus isap tetek? Namanya juga udah Nggak, masalahnya kenapa dia harus itap tete? Kenapa? Kenapa? Udah dibilang tadi Allah itu jadi manusia. Saya tidak mau tahu itu. Kenapa dia harus isap tete, abangku? Sama dulu kayak Bang Cuma. Kenapa Bang Cuma? Ya itu pertanyaan saya. Kalau manusia menikahi manusia itu wajar. Banyak pastor, banyak pendeta mencabut anak-anak kecil. Anak kecil. Bahkan kalau Anda baca di Bilangan 31 nomor 17 nomor 18, boleh menikahi anak, boleh mengambil wanita perawan yang baru seumuran 1 hari. Baca dalilnya. Baca dalil kawan. Baca dalilnya. Baca dalilnya kawan. Mana ada itu? Silakan Anda baca Bilangan 31 nomor 17 nomor 18, boleh mengambil wanita yang masih perawan. Anak bayi perawan nggak Bang? Jelas bayi perawan. Jelas perawan. Berarti bayi boleh ya? Ini kan bayi boleh ya? Nah, bayi boleh. Hanya orang bodoh, hanya orang longor yang menginginkan bayi. Faktanya begitu. Faktanya begitu. Banyak kasus-kasus, maaf nih, banyak kasus-kasus yang terjadi. Kalau Anda melihat di barat, saudara, kalau Anda melihat di dunia barat, sulit kita temukan selaput darah anak-anak perempuan yang di atas 10 tahun. Sulit kita temukan ada perawan. Sulit ada perawan kita temukan Bang. Sulit Bang, sulit.
Sekarang begini kawan. Sekarang begini. Kalau Tuhan Anda turun ke bumi mengisap puting manusia, itu manfaatnya apa? Kalau nabiku apa bang? Supaya dia dewasa bertumbuh ya. Supaya Tuhan Anda bertumbuh dewasa. Kalau nabiku menikahi Siti Aisyah untuk menghafalkan hadits-hadits, itu tujuannya. Tapi karena dia ada kelainan seks. Itu menghina namanya. Itu menghina namanya. Itu menghina saudara. Itu Anda sudah menghina itu. Anda sudah menghina itu kawan, itu penghinaan. Coba kayak Bang Juma lah. Coba kita berbicara fakta. Saya bukan nabi dan saya tidak ada perintah untuk menikahi itu. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Oke? Tujuan daripada Siti Aisyah itu dinikahi adalah untuk menghafalkan hadis-hadis yang berkaitan, yang bertalian dengan kewanitaan. Itu jelas itu. Nah sekarang saya tanya, mengapa dan kenapa Tuhan Anda isap puting? Jawab. Udah dibilang jadi manusia. Ya enggak, saya mau tahu kenapa dia harus isap puting? Kenapa enggak isap jempol aja? Kenapa ada Tuhan butuh air ASI? Tuhan apa yang butuh ASI? Tuhan apa yang butuh ASI? Jangan gitu bang. Jangan gitu dong. Apakah Tuhanmu tidak bisa turun ke bumi langsung dewasa, berjenggot? Tidak bisa. Udah aku bilang kalau Allah turun kita pasti semua mati. Tidak ada yang bisa. Buktinya malaikat naik turun dari langit kok. Masa manusia nggak bisa turun ke bumi tanpa harus melalui tetek puting? Dengar Juma. Kan suara Allah itu aja seperti gemuruh. Bagaimana? Sekarang saya tanya sama saudara, Yesus nanti datang kedua kalinya masih isap puting atau tidak? Inilah kan. Yesus datang seperti dia seperti dia terangkat, artinya bisa. Berarti dia bisa turun tanpa isap puting, betul? Udah aku bilang tadi Juma, kalau dia turun secara Allah tidak ada yang sanggup. Turun kedua kalinya apa? Dia turun kedua kalinya dia turun sebagai manusia kok. Bisa pun dia turun sebagai manusia. Kisah Para Rasul 11 nomor 1. Turun sebagai manusia, langsung dewasa. Kenapa dia harus turun isap tetek? Ayo jawab. Kenapa? Kenapa dia lahir sebagai manusia? Saya nggak tahu itu. Saya nggak mau tahu itu. Kenapa dia turun isap tetek? Itulah yang saya tanya. Coba lah Juma. Ini kan kita berpikir secara manusia. Sama kayak kau. Gimana caranya besar? Kalau nggak kasih netek gimana? Besar atau enggak? Itu Tuhan. Ini manusia. Oke. Tapi ini Tuhan. Ini Tuhan. Kenapa dia harus isap tetek? Dia kan bisa turun sebagai manusia dewasa. Kutanya dulu sama saudara. Bisa nggak Tuhan Anda menjelma menjadi manusia dewasa? Bisa nggak? Semua bisa dia. Sedangkan bisa. Kalau begitu kenapa dia harus isap tetek? Kenapa? Itulah. Tuhan jadi manusia supaya bisa minta. Bisa nggak dia turun menjadi manusia dewasa? Mau ngapain aja bisa Tuhan. Itulah aku bilang juga. Terus kenapa dia harus isap tetek? Suka-suka dia lah. Suka-suka dia. Itu yang harus Anda jawab. Kenapa Tuhan Anda turun ke bumi harus isap tetek manusia? Terserah Tuhan mau ngapain aja. Emang kenapa rumahnya? Itu jawabannya. Kenapa jawabannya? Jadi kalau Tuhan saya memerintahkan Nabi saya menikahi Siti Aisyah, ada nggak yang bisa melarang? Gimana? Kalau Tuhan saya meminta kepada Nabi Muhammad menikahi Aisyah, ada nggak yang bisa melarang? Coba kita berbicara logika ya. Iya bicara logika yang tadi. Masuk logika nggak Tuhan mau isap tetek? Udah aku bilang Tuhan mau ngapain aja. Ya itu tidak masuk akal saudara. Kalau Tuhan sabar. Kalau Tuhan saja Anda katakan bisa isap puting, itu logikanya gimana? Logikanya di mana? Coba kasih masuk di otak saya ini. Oke lah, biar agak cerdas kita ya. Jadi kamu aja, saya sudah cerdas, saudara aja. Coba Anda tolong jelaskan kepada saya fungsi Tuhan Anda turun ke bumi isap puting itu apa fungsinya? Silakan. Sebagai Tuhan ya, sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, silakan. Tuhan jadi manusia. Itu sebagai manusia. Kenapa dia harus jadi manusia? Kenapa dia harus isap puting? Lukas 11:27. Berbahagialah tete yang engkau isap. Pertanyaan saya, untuk apa tete itu berbahagia? Untuk apa? Kau bilang kau apa? Cerdas tapi longor. Itu dalilnya. Itulah
dalil Lukas 11:27 itu dalil. Berbahagialah orang ibu yang melahirkan engkau katanya. Dan berbahagialah tete yang kau isap. Enggak ada kau. Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Ibu yang menyusui kau katanya kan. Dan gitulah. bukan, dan tete yang kau isap. Enggak ada tete yang kau isap, cuma bagus. Saya tunjukkan dalilnya boleh? Ini kan ini penistaan ini. Saya tunjukkan dalilnya boleh? Gampang. Gimana? Oke, saya tunjukkan Yang dalilnya. menyusui kan bukan mengisap tete kan. Saya tunjukkan dalilnya. Nah, makanya kau kalau tujuan beragama hanya bisa menghina, sadari agamamu itu agama yang paling hina di dunia. Kami bicara data. Bicara data. Mana datamu? Tunjukkan Nabi saya coba menikahi 6 tahun. Mana datamu? Tunjukkan ke saya. Mana? Saya enggak longor. Itu namanya longor. Anda hanya berbicara mengenai kebencian, kawan. Kau putar balikan ayat suci orang. Itu namanya penistaan. Gak ada. Kau laporkan di polisi kalau gitu. Kalau saya penistaan. Ketawa. Nih saya tunjukkan sama. Ya, siap-siap kau malu ya. Siap-siap kau malu ya. Ya biar ku baca. Siap-siap kau malu. Bukan cuman kau baca, kau malu. Nih, ku putar kamera biar kau sadar. Agamamu ini agama lucu memang. Nih, tunjukkan kawan. Ku tunjukkan. Biar kau sadar. Gimana tadi? Gimana? Tunggu sabar. Saya tunjukkan supaya kamu tuh bisa baca. Biar ku besarin dan supaya seluruh Indonesia tahu. Ini. Ketika Yesus masih berbicara, di antara orang banyak berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan iya. Dan apa ini? Dan apa? Dan nih. Apa? Bacalah. Dan susu yang telah menyusui engkau. Kalau kita lihat kalau di terjemahan lama, jelas tertulis di sini, tuh. Berbahagialah dan tuh. Lihat. Iya, di mana ayatnya tadi Cuma Ku tengok dulu, jangan pula. Ini Lukas 11 nomor 27. Lukas 11 ya. Tuh baca tuh, nih. Lukas 11 ayat 27. Apa ini? Tete yang telah engkau isap. Ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Nih, tak kasih ada lihat. tete di situ. Oke, saya tunjukkan kata. Di mana ada tete di situ? Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ini apa ini? Ini apa ini bacanya ini? Ini Lukas 11 ayat 27. Di mana? Ini apa bacanya nih? Ini apa bacanya nih? Ini apa ini bacanya nih? Apa bacanya? Apa bacanya? Itu datamu dari mana? Ini longor. Makanya kau belajar nih. Alkitab Sabda Lukas 11:27. Nih, Alkitab Sabda. Nih, ya sampai siapa? Jangan-jangan dari saksi Yehova kau ambil. Saksi Yehova gimana? Ini terjemahan lama nih. Yang kami pakai ini dari apa ini? Terjemahan 54. Terjemahan baru ini. Iya, terjemahan ini. Kita pakai terjemahan baru, bukan. Nih, kita lihat tete itu tete apa bilangnya situ ya. Nih, bahasa Yunaninya nih. Lukas 11:27. Yang dari mana kau ambil semua? Ini bahasa Yunaninya apa? Ini bahasa Yunaninya apa? Mastos. Artinya apa? Lukas. Artinya apa? Ya, Lukas. Ini. Dada, susu. Susu apa ini? Apa ini? Ini apa ini? Payudara. Bahasa Yunaninya apa? Mastos. Tuh, 31:14. 31:49. Mastos apa artinya? Payudara sambalu. Gimana? Saya tanya samamu, Tuhan iseng datang ke bumi isap tete itu ngapain?
Udah kuliah datanya kan? Alkitab Sabda kan? Nah, tuh udah. Bagus. Kalau nggak ngerti, kalau nggak percaya nggak pastilah ngarang-ngarang kau cuma. Kalau percaya, kenapa saya nggak percaya? Itu tertulis di Bibelmu, kenapa jadi saya yang salah, bro? Iya, datamu itu kan data ngarang itu loh, data ngibul, entah dari mana kau. Coba datamu kau tunjukkan. Datamu yang kau tunjukkan. Silakan. Buka kameramu. Buka kameramu, buka. Belum bisa dibuka itu. Belum bisa dibuka. Belum bisa dibuka. Paulus, kenapalah pengikutmu kayak gini kali, Paulus? Belum bisa dibuka ini. Lukas ayat 7 biar aku bacakan ya. Ya, baca. Nah, ini. Dari kita bilanglah dari apa? Dari ayat 27 ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Susu itu tete gak? Maksudnya itu kan ibu yang mengandung engkau dan iya tahu, tidak mungkin ada susu yang berjalan di aspal, harus ada ibu. Tapi dikatakan di sana dan tete dan susu yang engkau isap. Ayo. Jadi masalahnya di mana? Cobalah dulu. Masalahnya saya tanya sama saudara, di mana logikanya Tuhan turun ke bumi isap tete? Udah aku bilang tadi, Tuhan jadi manusia. Iya, nggak ada urusan dia mau jadi kodok, dia mau jadi cicak, dia mau jadi ayam, dia mau sapi, nggak ada urusan. Yang saya tanya, di mana logikanya Tuhan turun ke bumi ngedot? Udah dibilang tadi, kalau manusia pastilah. Loh, kok pasti pula? Dia kan Tuhan. Allah jadi manusia. Mana pula Allah jadi manusia? Theos jadi manusia. Habis itu dia nente. Pertanyaan saya, masuk nggak logikamu Tuhan turun ke bumi ngedot? Masuk logika lah. Nah, coba kau pikirkan, apa tujuannya Tuhan turun ke bumi isap tete? Gini. Nah, ini sekalian teteku kalau mau ini. Nih, mana Tuhanmu sekalian? Diterangkan kau nggak mau. Loh, bukan masalah kau terangkan. Kau lihat di dalam di kitabmu jelas sekali di Matius 24 nomor 27 dan juga nomor 29 30. Yesus datang dalam bentuk dewasa di tengah-tengah awan. Bisa pun dia, kenapa dia harus mampir dulu isap puting? Kenapa? Jawab saya. Kalau sudah dewasa dia datang, siapa yang percaya? Kalau dia dewasa turun kan tidak bisa isap tete, betul? Berarti dipikiran kita terus gimana? Bukan, ini kau yang membawa data itu. Coba dalilnya ada. Penyembah Mesias palsu. Tapi kau datang menghina nabiku. Makanya saya kembalikan. Saya kembalikan samamu. Tuhanmu ternyata turun ke bumi ngisap puting. Sudah aku bilang tadi. Memang kau sudah bilang memang. Tapi kau tidak bisa menjawab sama aku. Bagaimana ceritanya ada Tuhan turun ke bumi, emut, kucing, tete, cucu. Pikirlah itu bang, pikirlah. Belum menikah kau cuma. Pikirlah itu bang. Kau pikir pikirlah itu. Kalau udah menikah kau baru ngerti. Pikirlah itu bang, pikirlah itu bang, pikirlah bang. Pikirlah itu. Sekarang saya tanya samamu bang. Sekarang saya tanya samamu. Di dalam Kristen berapa usia wanita bisa dinikahi? Ya kalau yang dewasa lah. Mana dalil? Ya kita kan dikasih logika, nggak mungkin kita. Mana dalil yang kasih logika? Dikasih logika. Jadi kalau Anda melihat, saudara, kalau Anda melihat di dalam kitab saudara yang Anda ambil dari kitabnya orang Yahudi, di dalam Bilangan 31 di situ diterangkan kemudian dengan sangat jelas bahwasanya orang-orang yang diperintahkan kemudian oleh Tuhannya Yahudi bisa mengambil sekalipun anak bayi untuk dijadikan sebagai milik kepunyaan. Baca di Bilangan 31. Memang pedis. Kau memang terlalu berani kali istilahnya mengarang cuma yang enggak apa. Kok jadi saya yang mengarang lagi? Oke, di mana buka ayatnya cuma. Jangan mengarang. Jadi saya yang mengarang lagi. Kenapa saya harus selalu tertuduh sih? Padahal saya yang mengajarkan ente. Ya dibuka lah di mana ayatnya cuma. Oke, di mana itu? Anda baca di dalam Bilangan 31 nomor 18 yang tadi, silakan. Bilangan berapa? 31. Aku pula yang ngajarin kau Bible. Mana pendetamu? Apa fungsi pendetamu itu? Apa fungsi pendetamu? Apa fungsi pendetamu? Ya.
Cuma nerima perpuluhan doang, kamu nggak diajarin Bible gitu. Wah, parah Ini juga kau ini. pendeta, tapi pendeta nggak jadi. Coba bilang apa tadi? Aduh, gimana pendetamu itu cuma perpuluhan? Masa kau nggak tahu? Nggak Bilangan diajarin 300 rupanya. berapa tadi cuma? Itu Jadi mama kita lihat gimana betul. orang Kristen sudah ngambil kitabnya Yahudi, tapi fungsinya nggak ada, cuman aksesoris doang. Oke, Juma, di mana bilangan berapa tadi? Biar bisa, kau bisa dipercaya apa enggak gitu. Tadi kau menolak Lukas 11:27. Iya, udah, Tuhan itu udah lewat. menete. Sekarang bilangan tadi. Saya tunjukkan dalil. Ternyata kamu nggak tahu. Sekarang Bilangan ada berapa dalilnya. tadi? Bisa Kamu nggak dipercaya si bukannya Juma ini? bukannya Nah, ini insaf, berapa bukannya ini? bertobat, malah Kita lihat longor. dulu, 3.000 ini. Jadi ini kita lihat. Bisa nggak kita Malah lihat? longor kau ini. Hei, dibilang Coba, Tuhan gimana? mau turun ke bumi, isap puting Ayo. kau nggak percaya. Dikasih Bilangan dalil, berapa masa tadi? ngeyel. Coba Sekarang bilangan saya berapa katakan tadi? samamu, kitabnya orang Yahudi diambil Tadi oleh itu kan agamamu. bongkar tadi kan. Di dalam kitabmu yang kau ambil dari agama lain, di situ jelas bilangan 31 nomor 18, ambillah wanita perawan untukmu, bagimu. Bah, parah Nah, kan, kali bah. tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetuju dengan laki-laki haruslah kau biarkan hidup bagimu. Di mana mengambil di situ? Ya itu data nomor 17-nya semua yang tidak perawan harus dibunuh. Nomor 17-nya. Tetapi semua orang muda di Ah. antara perempuan. Nomor 17-nya baca. Nomor 17-nya baca. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetuju dengan laki-laki. Bunuh kan? Harus kau Bunuh. Jadi Terus kau bilang mana yang bayi tadi? terus yang perempuan yang masih muda diambil, diapain? Yang masih perawan. Tetapi semua orang muda katanya. Orang muda itu gimana? Yang orang masih muda? perawan, yang masih perawan, yang belum bersetubuh. Ya. Apa itu kalau belum bersetubuh? Termasuk bayi nggak? Kalau bayi nggak tergolong namanya juga tadi orang muda dibilang. Kawan, dalam bahasa Ibrani itu jelas tertulis di situ tab. Tab itu tahu? Anak-anak kecil alias bayi. Di sini udah dibilang tadi orang muda. Bahasa Ibraninya kamu baca. Kalau kamu pernah belajar, kau baca bahasa Ibraninya tertulis tab. Tab atau top. Apa artinya top itu? Dalam bahasa Indonesia yang seharusnya, yang aslinya. Udah Anak dibilang kecil, di sini, tetapi anak semua orang kecil, muda katanya. children, anak-anak, bayi, dan anak-anak bayi ambillah mereka untukmu. Makanya di Di sini barat orang muda. Tetapi orang semua muda orang apa muda. itu terjemahan yang salah. Bahasa Bukan. Ibraninya itu tab. Tab itu artinya anak-anak kecil. Haruslah kau biarkan hidup bagimu katanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Mau saya buka kamera lagi? Bukan berarti dibilang cuma Saya buka kamera lagi boleh? dibilang Tanya dulu. Saya buka kamera lagi boleh? Supaya kau tahu bahwa di dalam agamamu boleh mengambil anak bayi sebagai perempuan untukmu. tidak ada dibilang cuma. Enggak ada gimana saudaraku. Udah dibilang Buka orang kamera muda. boleh biar kau Kau semakin pernah- malu. Saya izin buka kamera boleh biar semakin malu kamu. Bukan lah. Data Oke. kita ngawur dari mana? Ngarang dari Oke mana? oke. Kita buka ya. Nah, Iya. begitu dong. Sekarang saya kasih kamu data. Siap-siap kau kabur. Kau kabur atau kau malu di sini? Ngapa malu? Memang data Memang ngawur apa? 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 Data Makanya saudara, makanya di barat itu susah mencari selaput perempuan, susah. Di atas 10 tahun itu jarang ada. Itu pun kalau ada dijadikan obat. Oke. Cuman di Indonesia ya ini, di Indonesia ini agak ini karena kalian hidup bersama dengan kami. Coba kalian mayoritas. Oh, sudahlah, hancur dunia. Laki-laki aja kalian sesama laki-laki hantam. Coba tengok yang mayoritas. Rata-rata Apa? Yang menikahkan laki sama laki itu di mana? itu orang apanya itu? Ya, orang apa? Karena menjalankan di dalam Bibelmu. Kau itu jauh dari Bibel. Kau itu jauh dari Bibelmu. Kau nggak tahu saya yang ngajarin Bibel pun Bang Suma gimana sih? Nih. Kristen itu enggak ada ajaran. Kalau itu kan oknum itu. Apa pula oknum ini? Oknum lah. Ini bilangan. Tetapi semua orang di sini orang muda. Iya, Orang terus muda. apa lagi? Nah, kita lihat original teks yang kita lihat. Apa ini? Tab. Apa artinya tab? Anak-anak kecil, anak-anak kecil,
anak kecil, anak kecil, anak kecil, Iya adalah anak kecil, anak kecil, itu ngarang. anak kecil, anak-anak kecil, anak kecil, bisa kau ambil. Yang penting perawan. Saya tanya dulu sama saya tanya saudara, saya tanya saudara, anak yang baru lahir perawan 1 hari termasuk anak kecil atau tidak? Yang dibilang orang muda bukan anak kecil, cuma ini original teksnya nih. Nih, tap. Itu terjemahan dari mana nggak tahu. Ini original teks bahasa Ibrani-nya nih. Aslinya Ibrani atau Indonesia sih? Pokoknya ya bahasa aslinya bahasa Yunani. Pokoknya, ulang lagi. Kitabnya orang Yahudi itu bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Ibrani. Ibrani. Begitu masuk ke Indonesia, kenapa diterjemahkan anak muda? Sedangkan arti yang sesungguhnya adalah anak-anak kecil, anak-anak kecil, anak-anak kecil, anak-anak kecil. Yang lain boleh kau bunuh, tetapi anak-anak kecil yang masih perawan, ambillah untukmu. Ambillah untukmu. Udah dibilang tadi orang-orang muda. Kau biarkan dia hidup untukmu. Tuh perintahnya. Mantap kali, bah. Gimana saudara? Masih mau? Udah dibilang tadi orang suka-suka kan apa menerjemahkan. Kok jadi saya orang muda? Kok jadi saya yang suka-suka? Justru lembaga Bible Indonesia yang suka-sukanya menerjemahkan. Bahasa aslinya adalah tapi diterjemahkan suka-suka menjadi anak muda. Siapa yang salah? Siapa yang keliru? Oke lah, kembali kita ke awal dulu. Bang Soma cuman meluruskan saja. Oke, kembali kita yang kalau masih kurang puting, di sini ada 2 puting. Kalau mau Tuhanmu turun lagi, isam puting boleh aku sedekahkan putingku, kawan. Jadi gimana itu data itu udah dibilang orang muda, tapi kau bilang yang mana yang betul, bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Dua-duanya betul. Nenekmu kiper memang. Inilah Kristen. Kristen itu memang sorry, saya nggak menyebut Kristen, maaf. Inilah oknumnya dia. Apa yang tertulis di dalam kitabnya disangkali. Padahal itu jelas yang benar adalah bahasa Ibraninya. Bahasa Ibrani jelas mengatakan begitu. Sekarang anak kecil. Anak-anak kecil, kecil sekali. Hati-hati anak kecil. Ada penyedot anak kecil. Mana bahasa Arab sama Indonesia benar apa enggak? Bahasa Arab benar enggak? Udah. Sudah. Please. Sekarang kita kembali ke tema. Kembali ke tema ini. Jadi betul penyembah Mesias palsu. Sudah bang. Jangan lagi bahas puting, jangan lagi bahas perawan anak kecil. Oke? Kasihan Kristen yang lain. Oke, jadi betulnya yang kau bilang tadi orang bersih, orang suci itu. Penyembah Mesias palsu. Betulnya orang suci apa orang bersih tadi itu? Abangku, Nabi Muhammad itu bersih. Sedangkan yang kau sembah makhluk terkutuk. Tuhanmu itu terkutuk. Nabi Muhammad ingin Anda katakan dia tidak suci, silakan, dia manusia. Lah Tuhanmu terkutuk. Berarti Tuhanmu terkutuk. Oke lah, gini Juma. Tuhanmu terkutuk. Ayo. Nanti ku terangkan, enggak percaya kau. Tuhanmu terkutuk. Gimana ceritanya? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya. Karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Siapa yang mati digantung terkutuk di tiang salib? Siapa? Sembahanmu atau sembahanku? Sebenarnya gini Juma. Sebenarnya yang dia terkutuk itu manusia, tapi saya tidak mau tahu itu. Di situ dalilnya ada. Dalilnya terkutuklah dia. Siapa yang digantung? Ente atau dia? Seharusnya ente yang digantung. Tapi faktanya yang digantung siapa? Ya kan Yesus menggantikan ente. Faktanya yang digantung siapa? Ya Yesus menggantikan ente. Berarti yang terkutuk siapa? Seharusnya Anda, ente. Iya, tapi faktanya yang terkutuk siapa? Ya Yesus menggantikan kutuk Anda. Tapi faktanya yang dikutuk siapa?
Seharusnya Anda, aku udah Iya, bilang. tapi faktanya yang dikutuk siapa? Ya Yesus menggantikan Anda. Jadi Yesus sembahanmu itu terkutuk, bukan? Tepuk tangan, saudara-saudara. Jadi penghinaan apa yang engkau bawa? Semua akan menampar kau kembali. Karena agamamu itu hanya agama yang dibuat secara akal-akalan doang. Oke lah, Sembahanmu adalah makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Oke lah Juma. Gimana lah imanmu ya Juma ya. Jadi, jadi ya jangan artinya Anda sudah menyerah. Toleransi bukan menyerah aku. Sebenarnya kau tidak nyambung. Apalagi yang nggak nyambung? Apanya yang nggak nyambung? Oh, cantik kali pun. Apanya yang nggak nyambung? Kau ngarang ambil data yang nggak betul. Loh, saya ngambil data Galatia 3, saya ambil nomor 13. Saya serahkan samamu juga apa tadi dalilnya? Bilangan 31 nomor 18. Saya kasih Lukas 11 nomor 27. Apa yang nggak nyambung? Ente sebagai Kristen memang dininamobokan oleh gereja sampai ente tidak pernah paham tentang Bibelmu. Itulah saudara. Anda hanya terlanjur jadi Kristen aja nya. Biar membenarkan kan? Bukan ya kan, kawanku. Saya memberikan data. Saya tidak memberikan. Saya kasih data ente. Data itu penting. Kan dibilang orang muda, kau bilang anak bayi, kan lucu kau juga. Bahasa Ibraninya yang kita pakai. Anda saya sudah tunjukkan di situ kata tab artinya anak-anak kecil. Tapi Anda malah lari ke terjemahan. Sedangkan bahasa Ibraninya tab yang arti yang sesungguhnya adalah anak-anak kecil. Maka malulah kemudian lembaga Anda menggunakan nama anak-anak kecil. Karena ketahuan nanti ulah mereka di barat suka anak kecil bocil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah. Masya Allah. Turun dulu ya Juma ya. Iya, silakan saudara Midin. Istirahat dulu, renungkan, berpikir yang baik. Banyak istirahat, banyak minum air putih campur masako. Biar Anda kemudian bisa punya vitamin di otak supaya tidak longor, datang menghina tapi ujung-ujungnya disepak sama Bible. Noise. Siapa yang noise? Abang yang noise. Aku ya? Masa Miracle. Bukan noise. Saya deh. Bukan, Miracle. Miracle? Halo Bang Edward. Bang Edward. Saya nggak bisa dirimu. Tunggu. Ya, halo. Nah, itu sudah ada suaranya. Halo Bandung. Naik lagi Bang, tadi Abang noise, saya turunkan. Sebentar. Naik lagi Bang Edward. Oke. Saya pakai akun yang satu Bang, akun yang satu moderator di sini. Keren kali Bang, materinya tadi di sebelah. Wah, keren. Luar biasa. Yang mana Gurunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Panglima. Tadi di Kian Santang itu. Oh. Ketangkis semua hujatannya. Ah, ini udah ada tamu nih. Yang tadi lagi. Anak Edan ini. Bukan anak Medan ya Bang, anak Edan. Ini tanda-tanda mendapat hidayahnya anak ini. Iya, dia bilang tadi, katakan ke Rumbang Zuma, saya turun ke Rumbang Zuma, dia ikut. Mau dapat hidayah. Rungkat, si Kian Santa udah rungkat, disuruh pindah ke sini semua. Tapi nggak apa-apa lah itu, biar tahu juga kau kebenaran tentang Bibelmu. Ya udah benar Bibelnya. Tidak lah itu, mana ada ajaran Yesus menyembah kepada manusia. Ini yang disampaikan siapa ini? Kok gayanya kayak ini anak ini? Jangan kayak gitu. Mesias palsu tuh, ha. Yesus adalah Mesias. Oh, kirain dia Mesias palsu. Diutus oleh Allah untuk kepada Bani Israel. Nah, sekarang yang disembah oleh Kristen ini Mesias yang mana? Pintar sekali adikku ini. Wah. Manggil adik dia. Mantap kali narasinya. Ya Allah, suka kali aku. Lanjut. Silakan anak Medan, Bang anak Medan. Saya jambak yang lain. Kayaknya saya sambil baca chat ya. Oke, Bang. Silakan Bang anak Medan. Mesias yang disembah oleh umat Kristen ini Mesias mana?
Sebab Mesias itu adalah orang yang diurapi. Nah, yang mengurapi Yesus itu siapa? Yaitu Tuhan menurut Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus artinya apa? Orang yang diurapi Tuhan. Betul. Makanya sebenarnya kalau original aslinya itu nggak ada kata koma, Bang. Sejak kapan ada koma? Kristus Tuhan. Kristus artinya apa? Yang diurapi. Manusia yang diurapi. Bukan Tuhan yang diurapi Tuhan. Iya betul, manusia. Kok Tuhan? Nah, sekarang Mesias yang kalian katakan Kristus yang dikutuk di kayu salib menjadi bangkit menjadi Tuhan, ini siapa yang mengatakan seperti itu? Mesias mana yang kalian sembah ini? Apakah Yesus? Anak Bunda Maria? Iya, Bunda Maria yang lahir kota Daud. Nah, tunjukkan sama kami bahwa Mesias yang disalibkan itu adalah anaknya Bunda Maria. Ya, Kang, bentar, Kang. Dinaikkan, Kang. Mantap sekali adik saya ini. Tapi belajar dari abang. Makanya Iya tadi dong. saya bilang narasi Bang Zuma nih agak susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Kang, saya tadi mau teruskan di sana tapi lagi seru-seruan jadi saya turun Iya, nggak izin. nggak apa-apa. Moderator aja Gurunda biar dipantau. Oke, sip 86. Mana ini anak Medan kok diem mulu? Ya, cari yang coba ini C ini Kristen apa enggak? Kalau bukan Kristen saya turunkan. Kenapa kok si Mamura ngomong kalau Gurunda judulnya di tengah aja Gurunda, kasihan muka-muka mereka ketutup. Muka-muka jelek juga dipang-pang ini. Wih, Kores. Setidaknya kami Ini masih lihat. mau loh. Kores ini jenggotnya langka sendiri, Ikhwan. Kumis sama jenggot nyatu. Siapa yang punya kayak gini? Nggak ada. Oke, saya naikkan yang lain ya. Bang, anak Medan gimana? Apa bisa membuktikan bahwa Mesias yang disalibkan itu adalah Mesias anaknya Bunda Maria yang diurapi oleh Tuhan? Ya memang dia. Ya tunjukkan. Tunjukkan gimana? Orang ayatnya udah dibilang telah lahir juru selamat di kota Daud. Yaitu anak Bunda Maria. Terus menunjukkan apa? Iya, Mesias yang dilahirkan anaknya Bunda Maria itu kan adalah manusia, bukan Tuhan. Ya secara dunia ya manusia. Secara Nah, lanjut manusia. Bang, lanjut Bang. Enggak, langsung lanjut. Nanti kalau ada ini saya luruskan. Kalau ada yang bengkok saya luruskan, kalau ada yang lurus saya bengkokkan. Masuk. Kalau nyamping gimana? Tidak. Oke, yang menjadikan Mesias yang dikutuk dan bangkit menjadi Tuhan ini siapa? Yang menjadikan Mesias? Itu adalah Tuhan siapa? Ya memang dia Tuhan. Di dalam roh itu ada Makanya saya bilang kan buktikan loh Bang anak, Bang Medan. Bentar, aku cari ya, bentar. Itu lagi mencari. Oke. Ini yang mau minta naik ini yang mana? Yang mau minta naik ini typing Kristen lah. Biar kita naikkan gitu loh. Ini saya nggak tahu yang mana Kristen, yang mana Islam. Itu kira-kira perasaannya Bapak yang tadi itu gimana ya? Masih lurus jalannya kira-kira Bapak yang tadi? Yang di Komal Bang Zuma atau di Komal Akang? Yang tadi nih yang barusan turun, yang membahas tentang mau menghujat Nabi Muhammad. Oh iya, yang itu. Oh itu jadi pemalu Gurunda. Nanti dia besok-besok jadi pendiam dia nggak ceria lagi gitu karena Masih ke gereja kira-kira? enggak, dia ke gereja juga kayaknya alergi, dia bersin-bersin. Karena baru tahu yang disampaikan Gurunda itu kok faktanya semenyakitkan ini gitu.
Jadi menyakitkan Terkutuk. sekali. Terkutuk. Ya, dia langsung terdiam kan. Sampai lupa dia menghujat. Katanya. Sampai lupa dia menghujat. Langsung oleng dia. Langsung oleng dia. Langsung Terus jadi tetap muncul. Dia langsung terdiam waktu abang baca datanya Galatia 3:13, terkutuk. Ya itu maksudnya begini, katanya langsung kan. Tapi faktanya yang terkutuk siapa? Nah, Kan apakah gitu. anaknya Bunda Maria? Yang disembahnya yang terkutuk. Harusnya kamu yang terkutuk. Iya harusnya, tapi faktanya siapa? Ya Yesus sembahanmu. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya bagus kalau dia masih mikir ya. Kalau dia langsung oleng, error. Teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, tunggu Bang Suma ya. Teman-teman kita akan jumpa di sana. Pingin silaturahmi ke Akhi Sugi. Yang ada di Pekanbaru, Api Riau. Tunggu Bang Suma ya teman-teman. Di mana Dinda? Di Pekanbaru. Ini di Tarutung. Kok ketawa? Iya kan sekalian mau lihat apa? Salib kasih. Iya kan? Jauh kali. Pindah bang dari Bogota ke Tarutung. Pekanbaru pergi ke Tarutung, jauh kali itu. Mendekat Ada itu. ada yang Pekanbaru nggak di sini di bawah? Ya aku orang Pekanbaru. Banyak. Ada. Banyak. Jumpa kita. Pekanbaru. Di mana Dinda Jumpa kita. Pekanbaru? Kebetulan ada undangan dari wali kota untuk silaturahmi. Mantap. Iya, ini di mana di Panam kah? Sudirman Kota kah? Pekanbaru. Sudah dibilang di Bang Kores Tarutung. itu di Pekan Lama kalau Bang Kores itu. Bukan lama. Perjanjian lama sama perjanjian baru itu. Iya. Intinya teman-teman yang ada di Pekanbaru nanti kita akan jumpa di sana yang mau silaturahmi ya. Ke Rumbai bang. Burung baik. Binjai. Maju ajua. Jawablah anak Medan. Apa tadi? Kenapa Yesus katakan Tuhan gitu? Buktikan bahwa Mesias yang disalibkan, dikutuk itu adalah anaknya Bunda Maria. Iya. Tadi sudah dibilang. Gimana lagi jelaskannya? Bingung kok kan? Tunggu. Buktikanlah. Itu akibatnya apa Dinda? Karena dia sangat benci kepada anak Maria. Iya, itu Kenapa serius. gitu? Ya, terus dari mana Paulus dapat ilmu kalau Yesus itu dikutuk? Firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kah? Kalau firman Tuhan di mana tertulis itu? Yang perlu saudara pahami adalah iblis ketika Yesus ada di bumi, iblis itu dari sejak lahir loh. Dari sejak lahir ganggu Yesus. Sampai dia pada saat Yesus penginjilan, pada saat Yesus itu mengajarkan kebenaran, kebaikan, iblis tidak tenang. Selalu harus merusak kemudian tatanan ajaran yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Iblis selalu mengganggu. Iblis selalu saja merecoki ajarannya. Sampai pada akhirnya, begitu Yesus terangkat ke langit, dia menggunakan nama besar Yesus. Makanya Yesus mengatakan apa? Matius 24 itu, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Jadi harus waspada supaya jangan disesatkan. Ada apa rupanya? Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya, akan banyak orang yang kerasukan setan setelah Yesus itu terangkat.